dan untuk lainnya Fatimah Azhara Ramadansyah naik ke atas panggung untuk memandu jalannya pemaparan materi ke-21. Kak Eka. Bisa. Langsung ini. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan MC. Pertama-tama, izinkan saya memanggil pemateri pertama pada pekan keempat ini untuk maju ke depan. Baik, saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Safira Hermansyah, kelas 11A2, NAI 059 garing angka Romawi 4 garing PD.16 garis datar MKS garing 2024. Jabatan Koordinator Divisi Digital Skill, alamat Perumahan Dosen Umi Baru, nomor telepon 0821 9708 8082. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Sebelum saya mulai materi saya, mau katanya dulu kabarnya kalian. Bagaimana pagi ini? Apakah masih masih semangat? Oke, baik. Mau Kak bertanya dulu ini sebelum masuk ke materiku. Kira-kira di sini ada yang punya lebih dari satu ekskul enggak? Banyak juga, Di. Kalau begitu, kita apa-apa ekskul diikuti? Paskib, terus kalau ekos masih mau mendaftar. Oh, jadi masih coba-coba di. Oke. Mau kasih permisalan ini ke kalian. Semisalkan tadi temannya itu mau ikuti dua ekskul toh. Terus ini temannya ini dua ekskulnya menyelenggarakan acara. Terus ini temannya punyai kayak peran penting kedua acara tersebut. Terus ini acaranya diselenggarakan di hari yang sama dan di waktu yang sama. Jadi kira-kira bagaimana caranya temannya ini manage waktunya supaya kedua pekerjaan ini selesai mau katanya bagaimana caranya? Kita iya. Bagaimana caranya ini temannya manage waktunya? Kira-kira? Apa-apa, menurut tadi saja. Mungkin bisa minta tolong digantikan posisinya. Oh, oke. Di sini kan tadi temannya bilang buat minta tolong digantikan toh. Tapi semisal kalau memang betul-betul tidak bisa digantikan, bagaimana? Ada yang tahu enggak? Ini apa tadi dibilang? Yaitu dengan cara izin dari eskul yang pertama baru mengikuti eskul. Oke. Nggak boleh begitu nah, karena ini kan pekerjaannya kita. Jadi nggak boleh izin atau melarikan diri dari pekerjaan Jadi harus betul-betul kerja dua-dua ini. Nah, di sini saya bakal ajar kalian caranya memanage waktu. Kan ini Pandu Digital juga termasuk ekskul yang padat kegiatannya toh, pasti ditahu semua di sini. Nah, muka kasih contoh kasus contoh kasusnya itu perihal kegiatan yang bersamaan itu kayak tadi.
Contoh kasusnya itu kan Pandu Digital pernah mengalami hal yang serupa. Tepatnya tahun lalu di bulan September sampai November kita pernah menggarap 4 proyek sekaligus dengan deadline yang berdekatan dan orang-orang yang sedikit begitu ya. Jadi kayak kita ini orang-orang tak sedikit jadi kita harus betul-betul manage waktu tak. Dan pas itu juga kita bantu guru-guru untuk menyelesaikan PPG-nya mereka. Pasti di sini ada yang pernah lihat guru-guru PPG toh? Tapi alhamdulillahnya ini keempat proyek ini dan juga PPG guru-guru bisa terselesaikan tepat waktu. Jadi di sini saya bakal paparkan rahasianya Pandu Digital untuk memanage waktunya atau rahasia dapur di balik terstrukturnya ekskul Pandu Digital atau managerial project. Pasti semua sudah tidak asing sama managerial project toh? Karena sudah beberapa kali di-mention di pekan lalu. Nah, kira-kira apa sih itu managerial project, Kak? Kenapa bisa disebut sebagai rahasia dapurnya Pandu Digital? Tapi sebelum masuk di situ, saya mau kasih lihat kalian tampilannya managerial project itu. Nah, bisa dilihat di belakang. Tapi semisal kalau ndak jelas di belakang, bisa pengurus bantu bagikan kertas managerial projectnya. Sudah dilihat semua? Sama kami semua dapat kertasnya kan? Oke, jadi lanjut ke Jadi apa sih itu managerial project, Kak? Jadi managerial project itu adalah tahap perancangan dan perencanaan pada suatu tahapan project dari awal hingga akhir. Jadi di sini di managerial project kita susun jadwal-jadwal tak dalam project dari tahapan awal hingga akhir. Nah, di tahapan awal hingga akhir ini juga punya sebutan di Pandu Digital. Kira-kira apa? Kita sebutnya tahapan awal hingga akhir itu. Ada yang tahu enggak? Karena pernah jadi materi ini di pekan pertama. Coba. Oh, ini, ya, apa sebutannya tahapan awal hingga akhir di Pandu itu? Praproduksi dan produksi. Oke, tepat sekali. Jadi kita sebutnya itu tahapan awal hingga akhir itu praproduksi dan produksi. Terus ada yang masih ingat tak bagian-bagiannya managerial project? Bagian-bagiannya praproduksi. Aduh. Ya. Oke. Oke, jadi tahapan praproduksi itu ada pembentukan tim proyek, penyusunan jadwal, penyusunan ide cerita ke pembina, ACC atau accept ide cerita, pembuatan skrip atau naskah, revisi naskah, finalisasi naskah, dan persiapan alat produksi. Wah, diingat semua ya. Kalau kan tadi sudah disebutkan praproduksi, ada yang tahu enggak bagiannya kalau produksi itu apa-apa saja? Oke, bisa. Kalau tahapan produksi itu ada pengambilan gambar, dokumentasi, pengecekan dan kelayakan gambar, penyangkutan gambar dan suara, pengambilan gambar kembali, editing project, bahan tayang, revisi editing dan bahan tayang, perbaikan sesuai revisi, pengecekan copyright, terus project tayang. Oke, tepat sekali. Harus diingat itu baik-baiknya.
bagian-bagiannya praproduksi dan produksi, karena dia masuki bagiannya manajerial project, jadi harus diingat baik-baik. Nah, lanjut, apa sih itu kegunaannya manajerial project? Nah, Muka minta tolong ke kalian untuk bacakan ke satu-satu ini kegunaan-kegunaannya. Kita baca saja. Yang pertama. Pertama, dapat merancang kegiatan atau proyek menjadi lebih terstruktur. Yang kedua, Nah, tadi kan katanya tadi yang dibacakan sama temannya itu dapat merancang kegiatan atau proyek menjadi lebih terstruktur. Karena sesuai dengan definisinya itu managerial project itu digunakan Ki untuk merancang kegiatan supaya lebih terstruktur Ki dari awal. Jadi kita sudah tidak perlu Ki baku saling tunjuk-tunjuk atau menunggu Ki lagi kabar bilang hari ini Kak dibikin ini. Jadi betul-betul kita tahu di awal ini sampai akhir apa yang harus dibikin, begitu ya. Jadi tidak ada lagi yang baku saling tunggu, saling tunjuk, begitu ya. Karena ada semua di manajerial project diisi. Lalu yang kedua itu Moka lagi tunjuk, bacakan. Kita mengoptimalkan performa anggota tim. Oke, jadi kan sudah terstruktur itu jadwal yang dibikin toh. Dengan otomatis dengan itu kita sudah bisa mengoptimalkan performa anggota tim tak, karena sudah ada semua di sini penanggung jawabnya. Jadi supaya tidak ada saling tunjuk dan tidak ada saling tunggu. Jadi sudah langsung bisa jalan, tidak usah saling tunggu lagi, begitu toh? Terus yang terakhir itu dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Karena sudah dirancang, sudah semua tahu apa-apa saja kerjanya. Jadi sudah tidak ada saling tunggu, tidak ada saling tunjuk. Kita bisa jalan ini proyek dengan sangat amat lancar karena sudah semua dirancang. Jadi makanya proyek itu bisa selesai tepat waktu gitu. Jadi gimana? Sejauh ini paham apa itu manajerial project toh? Apa beda? Manajerial project itu apa? Kak, ngomong ya, Kak. Coba sepemahaman tadi saja supaya kalau memang kurang jelas Ki bisa saya jelaskan lagi. Kurang jelas? Iya. Oke, Mak. Baik. Jadi saya ulangi lagi kalau itu manajerial project itu kayak semisal jadwal. Kita kan biasa kalau ada acara bikin ke jadwal toh? Jadwal. Nah, sama itu kayak manajerial project. Dia itu jadwalnya tapi kita buat per project begitu ya. Jadi, gimana? Oke, lanjut nih Pak Le, tidak apa-apa aja. Oke, lanjut ke bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya manajerial project itu terdiri atas wajib isi dan bagian opsional. Wow. Yang pertama saya bakal jelaskan Ki di bagian wajib isi. Di sini ini. Di sini saja, di sini. Ya. Terus ke kategori. Coba itunya, mouse-nya kasih ke atas, ya. Nah, di manajerial project itu hal yang pertama harus diisi itu bagian kategori. Bisa dilihat di kertasnya masing-masing ada bagian kategori toh? Nah, di bagian kategori ini diisi dengan jenis project yang akan digarap. Semisalnya, project yang akan digarap itu ialah short film. Jadi kategori project ini masuki ke short film di sini. Atau enggak short video, kita juga masih kasih masuk di sini short video. Jadi kategori itu kayak singkatnya itu jenis projectnya yang akan digarap gitu. Terus yang kedua ada project. Project ini diisikan dengan judul project yang akan digarap. Tapi semisal kalau tidak ada judul project tak bisa Ki taruh di sini pihak yang menaungi atau yang menyelenggarakan gitu project. Semisal kalau ikut Ki lomba,
kita masukkan ki itu pihak yang menaungi itu lomba, begitu ya. Terus selanjutnya ada masa awal. Masa awal itu ialah kapan ki diberikan ki itu project, kayak kapan ki pertama diberikan ki itu project sama pembina, kayak tugas itu kayak kapan ki dikasih itu tugas sama guru, ditulis ki di tanggal pojok situ di buku kayak begitu ji. Nah kalau deadline itu pasti sama gitu tenggat waktu pengumpulan. Sampai sini ada paham ji atau ada yang ingin ditanyakan? Nah lanjut ke penanggung jawab. Penanggung jawab ini diisi dengan orang-orang yang bertanggung jawab pada setiap tahapan proyek. Pasti tadi sudah didengar toh tahapan-tahapan proyeknya itu apa saja? Di praproduksi dan produksi. Nah, di sini ditaruh ini orang-orangnya di situ. Oke, selanjutnya ada tahapan bukti. Tapi sebelumnya saya jelaskan kini tahapan bukti, mau Kak jelaskan dulu di bagian terlaksana atau tidak. Di sini ini adalah penanda kalau terlaksana atau tidak itu suatu tahapan proyek. Semisal kan itu tadi yang pertama di praproduksi itu adalah pembentukan anggota tim toh. Nah, kalau semisal sudah dilakukan pembentukan anggota tim, bisa diisi ini kolom terlaksana atau tidaknya. Jadi kan sudah terlaksana itu pembentukan anggota tim, bisa tulis di kolom terlaksana. Nah, sudah itu masuk ke bukti. Bukti ini adalah bukti terlaksananya itu suatu tahapan proyek. Jadi semisal kalau sudah isi di sini terlaksana, diisi di sini buktinya. Apa buktinya bilang sudah terlaksana itu tahapan proyek. Sampai sini pahami? Nah, oke, lanjut ke tahapan opsional. Tahapan opsional ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada keterangan, yang kedua ada achievement. Achievement ini pencapaian yang diraih pada suatu tahapan. Semisal kita lebih duluan menyelesaikan suatu tahapan itu lebih dari masa kerja yang sudah ditentukan. Lalu ada attention. Attention itu hal-hal yang perlu diperhatikan pada suatu project. Setelahnya ada problem dan action plan. Problem itu permasalahan yang terjadi pada suatu project, itu bisa masalah keterlambatan atau masalah internal dalam tim. Jadi itu masuki ke problem. Lalu setelahnya problem ada action plan. Kalau ada problem ada action plan. Jadi problemnya itu harus ada jalan keluarnya. Kayak gitu. Jadi ya gitu. Action plan itu jalan keluarnya dari problem lah. Simpelnya. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan enggak? Tadi ini bingung Ki. Tak Win tadi alis tak. Kenapa ya? Hah? Oh, penglihatan tak? Oh, bisa Ki lihat di sini. Bisa Ki lihat di sini. Tadi di sini Ki tadi di sini. Jadi kalau tidak dilihat Ki di sini bisa Ki lihat di kertas tak? Oke. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan enggak? Oh iya, lupa Kak tadi jelaskan masa kerja itu apa. Tadi sempat terlewat. Jadi masa kerja ini adalah total masa awal dijumlah dengan deadline. Jadi berapa hari ini dari masa awal ke deadline itu diisi di masa kerja. Paham? Wow. Oke, bisa dilanjut? Oke. Karena sudah paham semua ini bagian-bagiannya managerial project, kita bisa berarti lanjut ke tahapan penggunaan dan pengisian managerial project. Jadi managerial project itu tidak sekedar diisi di awal dan diisi kembali di akhir. Jadi betul-betul ini managerial project harus diupdate atau diisi setiap kita bikin, setiap sudah menyelesaikan suatu project. Jadi betul-betul ini managerial project tidak bisa dianggurkan selama project itu berjalan. Jadi bukan cuma IG saja yang harus diupdate, tapi managerial project juga harus tetap diupdate selama project berjalan. Nah, pahami? Jadi next kita masuk ke cara pengisian managerial project. Di sini saya sudah sediakan poster untuk kita menjadi patokannya di bagian headernya ini untuk diisi di
manajerial project saya sudah sediakan poster toh. Jadi kita isi secara bersama-sama ini manajerial project. Nanti saya bakal kasih contoh bagaimana cara pengisian manajerial project dan bakal Kak keliling untuk tanya-tanyakan ke kalian satu-satu cara pengisiannya. Oke, jadi diperhatikan lah. Nah, kira-kira yang mana pertama diisi dalam manajerial project? Apa diisi di kategori? Di bagian mana ini di poster ini kategorinya proyek yang akan digarap? Tawa pintarna. Oke, jadi bisa ditulis di kategori ini film pendek. Ditulis juga di manajerial project tak supaya bisa dipelajari nanti di rumah isi-isinya. Ayo, isi. Oh, pulpen. Ada pengurus yang bawa pulpen enggak? Oh, pengurus tawa pulpen. Nah, sembari menunggu itu, saya mau lanjut. Kira-kira di project ini apa diisi? Kira-kira kalau belum ada judul tak, apa diisi? Kebantu sampai kedengaran suara. Pihak yang bertanggung jawab mungkin. Ya, bisa. Kira-kira pihak yang bertanggung jawab atau yang menaungi ini, project itu yang bagian mana? Siapa? Yang mana? Siapa itu bicara? Atas siapa? Oke, tepat. Di sini kita tulis di project itu adalah pemerintah Kota Malang, karena di sini kan sudah minggu lalu dijelaskan di materi Canva toh, pihak yang paling besar itu tanggung jawabnya ditaruh di pojok sini. Jadi yang bertanggung jawab itu dia. Oke, lanjut ke masa awal. Kira-kira di posternya ini mana masa awalnya? Oke. Jadi di sini di masa awalnya di sini 1 April 1 April. Dan cara pengisian tanggalnya itu harus lengkap sama tahunnya, nah. Kan di sini tahunnya 2023 toh. Jadi harus di sini ditaruh juga tahunnya. Jadi tanggal, bulan, tahun. Jadi harus lengkap, nah. Nah, kira-kira di sini deadline-nya tanggal berapa? Betul, 20 Mei. Hah? Congek Kak? 19. Aduh. Ayo, ini di sini lihat dulu. Di sini penjuriannya sudah penjurian Milo di sini. Nggak lihat. Kubokan. Coba zoom. Bagian sininya saja tanggalnya. Lihat dak? Masa 18 Mei? Masa 20 Mei? Wow. Santai penonton, santai. Tali ini ya. Nah, 15 Mei. Soalnya kan ini pendaftaran dan pengumpulan. Jadi 1 April 15 Mei. Kalau yang 5 Mei ini udah tahu apa ini BIMTEK? Nah, kalau penjurian nih, kalau 18 Mei itu penjuriannya sudah dikumpulkan. Terlambat kirim gitu kalau 18 Mei dikirim udah jadi kayak lomba.
Kalau 20 Mei itu pengumumannya Mi. Mbak sabar kok kirim baru ada yang menang. Apalah ini? Nah? Ya kan sudah Mi. Ya kan sudah Mi dikumpulkan, baru dijadi penjurian, baru dijuri Ki. Jadi 15 baru jadi tepat Ki sudahnya deadline orang langsung Ki mulai penjurian begitu. Ini. Ayo ini periksa mata semua pulang. Kira-kira. Nah, lanjut Pale. Udah tahu Mi deadline-nya toh? Nah, lanjut Pale di masa kerja. Kira-kira dari 1 April ke 15 Mei itu ada berapa hari? 16. Hah? Ayo hitung baik-baik guys. Perhatikan Ki bulannya teman-teman. Ya di sini Pale 45 hari. Kenapa di sini Ji yang bicara? Di sini kenapa tidak bicara juga tahu? Oh bicara aja tahu. Maaf Pale. Nah setelahnya diisi ini kasih hapus Mi nih karena tidak dipakai Mi. Nah itu di situ di posternya kan cuman ini saja yang perlu diisi toh. Setelahnya itu masuk maki karena sudah diisi semua di sini masuk maki ke masa persiapan produksi. Nah bakal saya kasih contohnya ini cara pengisiannya ini kayak begini nah. Permisalan muka seolah-olah jadi pembina. Nah saya ini pembina cuman butuh waktu 1 hari dalam pembentukan tim project. Jadi permisalan kalau 1 hari yang ku butuh berarti di sini ditulis Ki 1 April 2023 ke 2 April 2023 karena saya cuman butuh waktu 1 hari saja. Jadi cuman dari tanggal 1 ke tanggal 2. Dan di sini saya minta kalian berandai-andai menjadi kepala project yang mengisi ini manajer project. Karena yang mengisi ini manajer project bakal kepala projectnya. Jadi muka kalian semua berandai-andai jadi kepala project dan bakal saya tanya satu-satu ke kalian kira-kira berapa hari yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan satu tahapan. Jadi dari kesini sampai ke belakang sana aku tanya-tanya. Tapi so far paham itu bagaimana cara pengisiannya ini? Nah, oh ya, muka juga ini penanggung jawab di sini pembina karena orang yang ini tuh, yang pembina. Setelah itu mau katanya kamu kira-kira kalau sebagai kepala project berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melakukan penyusunan jadwal? Ini Mi yang dilakukan. Berapa ya? Nggak tahu. Gitu. Enggak, kayak bagaimana atau enggak bikin jadwal lah. Bikin jadwal berapa hari? 1 hari mungkin. 1 hari. Oh, oke. Berarti kalau 1 hari itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Pembentukannya tim project itu 1 hari itu berarti dari 2 April sampai ke 3 April. Oke. 2023 sampai di masa kerja diisi? Iya, 1 hari. Oke. Dengan penanggung jawab di sini diisi penanggung jawab. Ini di sini tuh terisi otomatis di sini penanggung jawabnya. Jadi pilih mikir saya nama random di sebagai penanggung jawabnya, kasihlah Kak Danika. Kasihlah Kak Danika di sini. Nah,
Kalau gitu kan sudah melakukan penyusunan jadwal. Lanjut Maki ke pengusulan ide cerita ke pembina. Masih diingat gitu apa-apa dibikin di pengusulan ide cerita? Ai, tidak pelajari. Boleh ya? Hah? Oh iya. Nah. Buka aja. Buka satu, Bang. Sabar, satu-satu nah. Terus apa? Tawarkan ambil nih Kak. Nah, maksudnya satu-satu. Batu. Iya, nanti kasih mipai Adeta di rumah. Nanti kalau berhasil saya kasih mil kita. Oh ya, boleh lah. Nah, jawab dulu lah. Jangan terlalu excited guys. Ayo dilupa materi. Oke, kejelasan dana pengusulan ide cerita ini sekaligus sama pembentukan ide cerita. Jadi kira-kira berapa lama kita butuh waktu untuk membuat ide cerita sekaligus mengusulkannya. Kalau kita jadi kepala proyek begitu. Kira-kira berapa lama waktu dibutuhkan? Kira-kira saja 5 hari mungkin. Wow, oke. Jadi berarti kalau 5 hari dibutuh waktu dari tanggal berapa ke tanggal berapa? 10. Dari 3 ke tanggal berapa? 8. Oke. Tahu ah. Sampai tanggal 8 anu. Nah, mungkin saya rasa apa Pak Le? Atau mungkin saya? Nah. 5. Nah, sebagai kepala proyek kita percayakan siapa untuk mengusulkan ide cerita ke pembina atau mau kita yang mengusulkan? Siapa jadi penanggung jawabnya di antara ini nama-nama? Kak itu mau Kak Adila. Oh iya, Kak Adila tahu ah. Hah? Random, enggak apa-apa Ji. Ini cuman cara pengisiannya saja. Nanti tidak boleh random pasnya diisi betulan Mina. Tidak boleh. Nah, lanjut. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan pembina untuk ACC ide cerita tak? Kira-kira gitu Kak. Kira-kira gitu juga. Iya, kira-kira saja, enggak apa-apa. Seminggu. Wow, seminggu. 3 hari. Oh iya. Maaf. 3 hari? Oke, 3 hari katanya. Kita kurangi misalnya ke 1 hari di. Soalnya ini cuman ACC ide cerita aja saya, jadi tidak perlu butuh waktu yang lama. Pernah jadi mention di pasnya materi praproduksi toh? Kalau ini tahapan ACC ide cerita, cuman pembina aja saja yang melihat gitu. Jadi 1 hari saya enggak apa-apa nah, tapi tetap dapat tahu. Mau yang mana? Oke. Next. Oh, berapa kira-kira? Oh itu penanggung jawabnya pembina. Terus kan sudah di ACC itu ide cerita sama pembina. Kira-kira berapa lama dibutuhkan waktu untuk melakukan penyusunan naskah kita? Isi dong. Iya isi. Tapi lanjut. Kalau pembuatan naskah 1 minggu. Hah? 1 minggu. Tidak 5 hari. 5 hari. 5 hari, ya bisa juga 5 hari 9 ke 14. Iya 14. Terus kira-kira penanggung jawabnya itu siapa? Kita percayakan di antara nama-nama ini. Siapa dipercaya? Kalau jadi kepala proyek. Bisa random. Bisa random saja.
siapa yang dipercaya betul-betul so far kita lihat ke ini orang-orangnya yang di belakang itu atau yang di sini. Ya mungkin lagi supaya nanti tatap ki begini. Nah. Tadi anu Dewianto Tulak. Oke, bisa. Lanjut. Siapa lagi? Harus ada 3. Oh, 3 di situ. 3. Siapa lagi? Ayo. Pakai kak dong. Iya, Cok. Ayo. Kak. Tidak boleh ngerti apa. Kak Olivia Sasmita. Oke. Atau mungkin maju supaya kelihatan tuh. Kacamataku. Tapi siapa lagi terakhir? Siapa di? Ayo siapa? Kak Eka Puspita. Oke, Kak Eka Puspita katanya. Coba lek. Nih. Hebat. Itu. Ngomong aja gula. Nah, setelahnya kita membuat pembuatan naskah, tentu dong direvisi supaya direvisi. Oke. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk merevisi ini naskah? Revisi naskah. Berapa lama? 2 hari, Kak. Oke. 2 hari tahu ah? Oke. 2 hari. Bisa. Oh. Nah, Mengkak bertanya pada siapa itu orang yang bertanggung jawab di revisi naskah? Tidak ada anu. Lupa lagi namanya. Namanya. Ayo ada dendam sama saya. Dilihat dulu siapa kira-kira penanggung jawabnya. Alamak. Jadi revisi naskah ini agak berbeda dengan penanggung jawab yang lain yang diisi nama karena yang bakal merevisi naskah itu ada 3 bagian, yaitu penanggung jawab 5. Kira-kira kenapa ditaruh penanggung jawab 5 di sini? Gak ada yang tahu? Karena orang yang bertanggung jawab pada baris kelima itu adalah orang yang bakal revisi naskahnya. Karena orang yang baris kelima itu adalah orang-orang yang membuat skrip atau naskah. Jadi disebutnya mereka ini, ketiga orang ini adalah penanggung jawab kelima. Paham? Apa beda penanggung jawab kelima? Penanggung jawab 5 itu orang yang membuat naskah, yang itu yang kelima. Oke. Caca. Terus orang selanjutnya yang merevisi naskah itu adalah KSP, karena mereka yang bertugas untuk mengawasi bisa atau tidak ini naskah diproduksi atau tidak. Jadi siapa tahu ada yang mau disensor atau ada yang tidak layak, diseleksi dulu sama KSP. Karena dipaham itu semua tugasnya KSP apa? Oke, lanjut. Terus orang yang merevisi terakhir itu adalah pembina. Sampai sini paham nih? Paham Ji? Atau kurang jelas caraku? Paham? Bisa lanjut? Oke, terakhir enggak deng. Lalu setelahnya direvisi itu ada perbaikan. Oh, di sini. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan naskah setelahnya direvisi sama 3 orang itu? 5 mungkin, Kak. 5 hari? Ya. Oke, bisa. 5 hari. Ya, 5 hari ya kasih nego 2 hari. Karena kan ini perbaikan naskah Ji, ada semua itu bahan-bahan yang perlu direvisi, jadi sisa diperbaiki Mami. Jadi tidak perlu waktu yang lama dalam perbaikan naskah. Oke?
Jadi harus Ki juga hemat-hemat waktu tak teman-teman. Hah? Dua. 18. Tunggu, wait. Kira-kira siapa penanggung jawabnya itu perbaikan naskah? Apa ya? Siapa ya? Nggak ada itu di situ jawabannya. Tahu. Ya, siapa? Yang membuat naskah. Oke, tepat sekali. Orang yang memperbaiki naskah itu sama dengan orang yang membuat naskah atau penanggung jawab 5. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke revisi naskah kedua. Kira-kira siapa yang merevisi naskah ini? Ya, oh, KSP. Masa sih? Anu mau balik. Berapa lama kira-kira dulu? 1 hari mungkin. Oke. Satu hari. Nah, orang yang bertanggung jawab untuk merevisi naskah di bagian kedua itu ialah pembina. Jadi orang terakhir yang memperbaiki itu pembina. Jadi KSP sama penanggung KSP ini ndak ini nih, karena sisa pembina mam yang merevisi gitu. Lalu lanjut ke finalisasi naskah. Kira-kira berapa lama yang kita butuh untuk melakukan finalisasi naskah? Oh iya, tuh. Kita tolong pegang dulu. Ambil jawab saya. Ya. 1 hari. Hah? 1 hari. Bisa? Alena? Berapa? 1 hari. Ya, bisa 1 hari. Karena di perbaikan naskah ini kita cuman butuh memperbaiki saja. Siapa tahu ada typo-typonya. Makasih nah. Siapa tahu ada typo-typonya atau ada yang dialog yang perlu diperbaiki. Kita cuman butuh jadi 1 hari untuk finalisasi. Lalu kira-kira siapa penanggung jawabnya yang melakukan finalisasi naskah ini? Penanggung jawab. Penanggung jawab. Iya, penanggung jawabnya. Dari yang membuat naskah. Yang apa? Dari yang membuat naskah. Oke, betul. Yang melakukan finalisasi naskah itu ialah penanggung jawab kelima atau orang yang membuat naskah. Selanjutnya ada persiapan alat produksi kita. Kira-kira berapa lama dibutuhkan waktu untuk siapkan ke ini? Oi, kenapa diisi? Oh iya. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk persiapan alat produksi? 1 hari. 1 hari saja? Ya. Oke, jadi dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Dari tanggal 20 ke 21. Oke, tepat. Jadi masih ingat semua apa-apa yang perlu dilakukan? Makasih. Dilakukan di persiapan alat produksi toh? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat apa-apa dibikin di sini? Yang dibikin di sini itu disiapkan semuanya properti-properti yang dibutuhkan untuk merekam. Nah, kira-kira siapa orang yang dipercayakan Ki untuk menyiapkan kini properti buat di syuting nanti di antara orang-orang itu? Bukalah.
Oh, semua anggota aja deh. Nah, sudahnya itu kita total berapa hari yang dipakai di masa produksi. Kira-kira ada yang bisa hitung enggak? Dari sini ke persiapan alat produksi itu ada berapa hari? Diisi semua jadi manajemen proyek di kertasnya toh? Hari-harinya. Supaya nanti di rumah bisa dipelajari. Hati-hati evaluasi. Berapa? Coba. 20 hari. Ya. 20 hari di sini ditulisnya. Berapa hari betulan juga? Udah ku hitung. Berapa hari betulan, Ji? 21 20. Hah? 7 tambah 5 12. Ini 21 Ya. Katanya ke tanggal 21 April itu. Iya. Baru mulainya tanggal 1 April. Iya. Jadi 21 lah. 21 tahun karena mulainya dari 21. Oh iya tahu Ayo tahu. Kenapa tadi dapat 21? Karena dari tanggal 1 pentingnya. Bisa. Nah, kira-kira setelahnya dipakai ini 21 hari di masa praproduksi, berapa sisa harita untuk lakukan ke masa produksi? 20? Oke. Jadi sisa masa produksi itu ialah 24 hari. Jadi ini harus diperhatikan nah kalau mau diisi nih produksi, kita harus perhatikan ini sisa harinya. Jadi jangan sampai lebih daripada 24 hari ini masa produksi. Nah, lanjut di pengambilan gambar. Kira-kira kita kalau berapa hari yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan gambar? 2 hari mungkin, Kak. 2? Oke, bisa 2 hari. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa itu? 2? 21 ke 23. Oke, 21 ke 23. 2 hari. 23. 3 hari. Dua. Nah, penanggung jawab yang diisi di sini itu bisa dilihat itu penanggung jawab yang di pengambilan gambar itu adalah orang yang mengawasi. Nah, bukan orang yang melakukan, namun orang yang mengawasi diisi di sini di pengambilan gambar. Bisa dilihat lagi di sini. Kepala proyek. Jadi orang yang mengawasi ini pengambilan gambar ialah ketua Ekskul Pandu Digital dengan kepala proyek gitu. Lalu kita lanjut ke mendokumentasi kegiatan. Di mendokumentasi kegiatan ini kita tidak taruh masa awal dan deadline karena di dokumentasi kegiatan ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Mau itu di pasnya di lapangan ambil gambar atau enggak pasnya editing, mau di dokumentasi semua itu bisa. Jadi penanggung jawabnya itu semua anggota. Nah, lanjut ke pengecekan dan kelayakan gambar. Oh iya, kira-kira kenapa di pengambilan gambar dan pengecekan kelayakan gambar itu ditandai sama kotak merah? Ayo, bagianmu. Kira-kira kenapa pengecekan dan kelayakan gambar itu sama ada kotak merahnya sama pengambilan gambar? Karena itu yang paling penting, Kak, kelayakan gambarnya. Kayak dikasih tanda merah. Itu juga bisa,
Tapi di pengecekan dan kelayakan gambar ini ditandai kotak merah sama dengan pengambilan gambar, karena ini dua bagian itu bisa dilakukan di waktu yang sama dan di hari yang sama. Jadi semisal pengambilan gambarnya itu dari 21 April ke 23 April, ini juga pengecekan dan kelayakan gambar itu ditaruh di 21 sampai 23 April. Jadi setelah tak merekam, diceki lagi, dimerekam diceki lagi. Jadi ini di sini mini dua dilakukan secara bersamaan untuk apa? Efisiensi waktu. Terus caranya diisi ini di sini itu dua sama seperti ini di sini 2 hari. 2 hari dulu. Begini cara isinya. 2 hari, lalu di bawahnya kita taruh buka kurung. Buka kurung. Tahap kedua kolom pertama. Jadi tahap kedua yang dimaksud itu ini pengecekan dan kelayakan gambar, dan di kolom pertama itu pengambilan gambar. Jadi ini tahap keduanya inilah. Paham? Kalau semisal ini pengambilan gambar, pengecekan gambar sama penyortiran itu dilakukan dengan hari yang sama. Ininya ditulis bagaimana? Ininya ditulis kayak bagaimana? Kalau 3 tahap itu memiliki dilakukan ini dilakukan di hari yang sama. Ini 3 tahap. Ini penyortiran, pengecekan kelayakan gambar sama pengambilan gambar. No, kurang tepat. Nah, kita bagaimana? Kurang tepat, tapi tetap dapat. Ya. Jadi cara pengisiannya itu kalau tiga tahap dilakukan secara berturut-turut di hari yang sama, kita tandai dengan begini: 2 hari. Tahap ketiga di baris pertama. Jadi kan ini pertama tahap pertamanya, tahap kedua, tahap ketiga di baris pertama menjadi patokan. Jadi kalau semisal 4 tahap itu bagaimana ditulisnya? Nah, tepat. Nanti ke sana. 3.1. 4.1 nanti kalau 4 tahap berturut-turut ini samai. Terus, iya. Kenapa saya kasih sama ini? Pengambilan gambar, pengecekan gambar sama penyortiran itu di hari yang sama. Karena ketiga tahap tersebut bisa dilakukan di hari yang sama. Seperti kan ini pengambilan gambar sama pengecekan gambar bisa dilakukan di waktu yang bersamaan toh. Nah, kalau penyortiran itu bisa dilakukan selesai kita syuting. Jadi selesai kita syuting, kita pindahkan ke OneDrive, terus kita sortir di situ. Jadi supaya kita mengefisiensikan waktu. Karena ini tidak harus di saat yang bersamaan. Kalau yang ini harus memang. Kalau ini opsional, jadi kalau mau dikasih beda hari bisa juga. Gitu. Jadi makanya tidak dikasih warna merah. Oh iya. Kalau penanggung jawab itu siapa tadi yang pengecekan kelayakan gambar? Ini. Tadi ini. Kira-kira siapa anggota yang dipercayakan untuk itu? Tapi kayaknya pengecekan kelayakan gambar itu kepala proyek toh. Terus pembuat naskah sama KSP. Kenapa ini KSP juga ikut? Supaya
Kenapa KSP kameramen ini ikut supaya ditahu bilang layak tidak dimasukkan ke ini adegannya, atau kayak mungkin ada adegan yang terlewat toh untuk diproduksi. Lulus sensor gila atau tidak? Kalau di KSP ini kenapa diawasi? Kalau kameramen karena dia yang merekam, jadi dia yang tahu semua ini bagian-bagiannya. Nah, sama mini penyortiran. Penyortiran itu dilakukan sama ke pembuat naskah dan kepala proyeknya. Oh, bukan. Oh ya, kameramen, deng. Tapi bisa juga di sini ditambahi kepala proyek karena kepala proyek itu termasuk yang buat naskah toh. Nah, next ke pengambilan gambar kembali. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan gambar kembali kalau ada yang salah? 2 hari. Ya, 2 hari. Oke, 2 hari. Berarti dari tanggal berapa ke tanggal berapa itu? 23, 25. Kira-kira siapa penanggung jawabnya itu? Sama kepala proyek. Oke. Bisa, tapi ya bisa. Lanjut, ketua, terus kepala proyek. Tepat. Aduh, oh, ini. Makasih nak. Bisa ganti mic enggak? Oh, oke. Next kita ke editing project. Wow, habis. Kira-kira berapa lama waktu diperlukan untuk melakukan editing project? Perkiraan saja. 5 hari. 5 hari? Ya. Oke. 5 hari. Coba lihat. Hah? Ya, 5 hari. 5 hari dari 2 ke 30. Hah? Ya? Oh. 30. Nah. Tapi maaf nih, yang kasih. Penanggung jawab. Kira-kira siapa dipercaya ini untuk menjadi editor tak? 3 orang. Di antara ini semua. Kanahlah. Ya? Kanahlah. Oh ya, Nahlah. Terus? Kak Isra Basri. Oke. Terus siapa lagi satu? Kak Ahmad Suhudi Mukhtar. Oke. Jadi temannya tadi sudah percayakan 3 orang ini menjadi editornya. Lanjut ke bagian pembuatan bahan tayang. Kira-kira kenapa ini juga? Bagaimana caranya diisi ini? Kalau Samai ada 2 ini, 2 kotak merah, darinya editing sama pembuatan proyek tayang, bahan tayang ding. Apa tadi Kak? Kenapa ini 2 dikasih tanda merah juga? Bisa dilakukan secara bersamaan. Oke, tepat sekali karena bisa dilakukan secara bersamaan. Kira-kira siapa ke-4 orang ini yang dipercayakan untuk buat bahan tayang? Bahan tayang itu kayak kita bikin posternya, trailernya, thumbnail IG, thumbnail YouTube. Kira-kira 4 orang siapa kita percaya? Yang edit. Yang edit bahan tayang dari list orang-orang itu. Atau mungkin supaya kalau nggak kelihatan bisa dilihat di sini. Orang yang di editing project juga? Tidak, soalnya orang yang di editing project sama pembuatan bahan tayang itu beda. Tapi nah.
Kira-kira siapa yang mau ditunjuk jadi pembuatan bahan tayang? Kira-kira tanya saja. Gak usah terlalu teliti. Kak Danika. Nah, Kak Danika. Terus siapa lagi satunya? Tiganya. Kak Nahlah. Kak Nahla Tawa. Ada banyaknya jawabnya. Iwau. Sama Kak Adila. Hah? Kak Adila. Kak Adila. Terus yang terakhir siapa dipercaya? Kak Safira. Saya sendiri. Oke. Inilah orang-orang yang dipercayakan sama temannya untuk pembuatan bahan tayang. Ini pembuatan bahan tayang itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada poster project, thumbnail YouTube, thumbnail IG, dan trailer project. Jadi ada 4 bagian dan ada 4 orang yang masing-masing bakal dapat bagiannya ini yang buat edit Ki. Terus keterangannya kayak bagaimana kalau secara bersamaan Ki ini? Satu titik kurang tepat, harusnya di sini kita tulis 2 karena tahap pertamanya itu ada di sini, terus tahap keduanya di sini. Jadi 2.6 kayak begitu. Selanjutnya, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan ini ketiga orang ini untuk revisi bahan tayangnya? Bahan tayang dan editing project. 3 hari. 3 hari? Oke, bisa. Taruh di situ 3 hari. Atau boleh dinego jadi 1 hari saja? Sudah nego saja. Hah? Iya, 1 hari. Nah, karena perlu juga diperhatikan sisa masa hari produksi tak di atas ke 31 saja. Oke. Diperhatikan tunggu dulu. 1 2 3 4 5. Iwau. Apa? Iya. Nah, kira-kira lanjut ke perbaikan sesuai revisi. Berapa hari yang diperlukan oleh kedua penanggung jawab editing dan pembuatan bahan tayang untuk perbaiki itu bahan tayang dan editingnya sesuai revisi? 2 hari. 2 hari? Oke, bisa. 2 hari. Dan untuk penanggung jawabnya kan ada memang kita penanggung jawab 6, penanggung jawab 7. Masih ingat kenapa bisa ditulis di sini penanggung jawab 6 sama penanggung jawab 7 bukan nama? Ganti kurang. Ganti bulan. Oh, ke sampai tanggal berapa April? Dua hari. Enggak, bulannya. Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei. Kira-kira kenapa bisa kira-kira masih ada yang ingat tak penanggung jawab 6 dan penanggung jawab 7 itu apa? Hasina? Penanggung jawab 6 sama penanggung jawab 7 itu apa? Penanggung jawab 6 itu karena yang ini. Karena apa? Orang-orang yang di editing project. Oke, tepat. Orang penanggung jawab 6 dan penanggung jawab 7 itu adalah orang yang bertanggung jawab di editing project dan pembuatan project tayang atau bahan tayang. Sama seperti pembuatan naskah tadi. Nah, selanjutnya pengecekan copyright. Kira-kira karena Dua Mami ini mau Kak bertanya kita berdua sekaligus.
Kira-kira berapa hari yang diperlukan untuk melakukan pengecekan copyright? Kita berdua. Kita? Mungkin 2 hari Kak. 2 hari sama? Oke, jadi jadi kira-kira kesempatannya? 2. Oke, bisa 2 hari. Dan siapa yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan pengecekan copyright? Siapa hayo? Tidak naik sih Kang. Nah, oke, enggak apa-apa. Kira-kira siapa? Random misalnya Kak. Bisa random. Enggak, random saja, random. Kesepakatannya berdua. Kak Bernardus. Siapa? Kak Bernardus, tahu ah. Tidak dicek itu copyright dia, dicek dosa-dosa tak. Kalau dia. Nah, yang terakhir, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proyek tayang? Proyek tayang itu di sini Meki tayangkan gitu film tak di IG, di YouTube. Berapa hari kira-kira? 1 hari. 1 hari? Oke, bisa. Jadi 1 hari tahu ah. Makasih. Total produksi. Kira-kira berapa hari yang dipakai di masa produksi di sini? 15 hari. Diperhatikan baik-baik karena ada yang dipakai hari yang sama itu. 2, 4, 9, 4, 9, 10, 10, 12, 14. Oh ya, 15 hari. Jadi di sini ditaruh di sini 15 hari. Setelahnya itu coba dicek di bagian sisa masa produksi. Naik. Kira-kira lewat atau lebih? Ini kita gunakan harinya. Lewat atau lebih? Lebih? Lebih atau lewat? Lebih. Masih ada 9 hari total. Oke, jadi begini mini kalau kita rencanakan supaya kita bisa efisiensikan waktunya. Itu gunanya kita bisa gunanya kita isi Manjaro Project supaya kita bisa melakukan supaya ada waktu luang tak juga pasnya ini masa produksi. Maka dari itu taruh lagi. Nah, setelahnya itu kira-kira dari masa praproduksi ke produksi itu ada berapa hari dipakai? Ditaruh di sini terus saja. Darinya masa praproduksi ke produksi berapa hari total dipakai? 39 hari katanya. Nah, jadi kira-kira sudah tadi dijawab berapa sisa waktunya yang yang udah dipakai? 9. Ntar bisa dibawa sini. Kasih gitu atau misalnya bold ini bold. Kasih bitin saya. Jadi kita masih punya sisa waktu 9 hari. Tapi perlu saya tekankan lagi, karena ini kan masih perencanaan. Bisa saja
semua tahapan-tahapan ini di luar prediksi kita. Jadi bisa kurang atau melewati deadline kini kita kerjakan kini satu tahapan-tahapan. Maukah kasih permisalan? Kalau semisal di editing project tiba-tiba semua ini tim tak ada yang datang, itu masuk ke dalam apa ya? Kalau tidak ada ini ketiga ini, Kak Nahla, Kak Isra, Kak Ahmad, tidak ada yang datang, ini masuk ke mana ini? Problem. Bagaimana caranya diisi di problemnya? Bagaimana keterangannya ditaruh? Kira-kira? Hah? Hadir. Tidak? Hadir. Tidak hadir. Sehingga oke. Nah, karena tidak kan coba isi. Keterangannya itu saya kasih contoh nah, kalau misal diisi problem. Semua editor tidak ada yang hadir sehingga menyebabkan keterlambatan dimulainya editing sehingga menyebabkan keterlambatan dimulainya editing project. Kira-kira kalau ini ketiga orang ini tidak ada yang datang terus menyebabkan problem dan terlambat kini masa editing tak, action plan tak apa? Ada yang punya jalan keluarnya ndak? Muka tanya yang di belakang-belakang deh. Yang ini. Cari tim lain atau orang lain yang pintar ngedit juga, atau ketua anunya kayak sutradara yang ngedit atau tim lain. Oke, bisa. Nah, di action plan itu bisa kita taruh kalau semisal memang ketiga orang ini tidak bisa dihubungi, kita bisa taruh di sini menunjuk anggota lain menjadi editor cadangan sampai ketiga penanggung jawab ini kembali. Begitu. Sampai sini paham? Paham Ji? Atau mulai mengantuk dengar materiku? Dari yang mengantuk toh? Masih pagi loh. Sampai editor kakak. Nah, jadi sampai di sini paham semua cara pengisiannya manajemen project? Paham nih? Lebih keras dong. Lebih keras lagi. Keras. Oke. Nah, kalau begitu bisa Mak lanjut ke tahapan selanjutnya. Betulan. Ndak aku dengar suara tak. Betulan. Oke, lanjut masuk ke prezi. Oh ya, jangan lupa ini kan masih perencanaan toh. Jadi saya sengaja ndak isi ini karena ini kita seolah-olah masih merencanakan. Jadi tidak ada project yang tidak ada tahapan yang diselesaikan kecuali pembentukan tim. Di sini bisa terlaksana. Terus buktinya ini bisa ditaruh terjadinya pembentukan tim dan dengan nama yang sudah terlampir gitu. Buktinya bisa seperti itu kata-katanya. Dan untuk tahapan selanjutnya bisa diisi setelahnya kita bisa diisi setelahnya kita menyelesaikan tahapan-tahapan yang di sini. Jadi ini tuh kita seolah-olah masih melakukan perencanaan, jadi tidak dicentang semua ini terlaksana. Jadi jangan pasnya perancangan baru dicentang-centang semua ini terlaksana karena belum dibikin. Jadi sama aja bohong. Oke? Paham? Nah, lanjut. Prezi.
Mengapa manajerial project penting? Moka tanya, siapa yang masih ingat tak kegunaan-kegunaan yang ada di Iwau flashnya? Ada yang masih ingat tak fungsi dari manajerial project itu apa? Oke. Dapat merancang proyek menjadi lebih terstruktur, mengoptimalkan performa anggota tim, dan dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Oke, tepat sekali. Jadi, jika manajerial project ini tidak ada atau tidak digunakan, semua kegunaan dan fungsinya itu tidak bakal berlaku. Seperti kayak kan tadi terstruktur fungsinya, kasih ke struktur Kalau semisal ini manajerial project tidak dipakai, pekerjaannya kita atau proyeknya kita bakal kacau balau, tidak bakal jalan Setelahnya itu performa anggota tim tidak optimal karena sudah kacau balau di luar itu, jadi kayak malas, keburu malas semua orang, terus tak bakal bisa selesaikan proyek tepat waktu. Itu mengapa manajerial project itu penting sekali. Bukan kenapa manajerial project itu penting, tapi kenapa manajerial project itu penting sekali. Begitu. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Betulan? Hah? Lebih besar suaranya dong, saya ini congek guys, please. Nah, kalau begitu next, baik, kurang lebih begitu materi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Apa tuh? Bisa kasih contoh attention sama achievement. Bisa kasih contoh attention sama achievement. Achievement sama attention. Nah, ya, oke, baik. Tadi pertanyaannya temannya itu mau contoh achievement sama attention. Saya bakal jelaskan achievement terlebih dahulu. Achievement itu kan bahasa Indonesia pencapaian. Itu bisa diisi seperti ini. Kalau semisal ide cerita itu di ACCI lebih awal daripada masa yang ditentukan sama pembina. Semisal ACCI ide cerita ini, kita kasih waktu selang 8 sampai 9 hari. 9 sampai 9 April. Ternyata pembina langsung ACC pada saat itu saja. Jadi semisal kita kita usulkan ke pembina, baru ini pembinanya cuma baca 1 jam saja. Ternyata cuma 1 jam saya ACC, itu bisa masuk achievement, tidak sampai 1 hari. Jadi lebih duluan begitu ya dibanding perencanaannya. Begitu, paham tidak? Nah, lanjut kalau saya juga mau kasih contoh ini. Kalau penulisannya kita pakai perkiraan waktu, cuman pakai jam saja. Di sini kan ini tadi cuman di ACC sama pembina itu 1 jam saja toh, ditulis di sini 1 jam. Terus di total waktunya, di total ininya kita kurangi ini jadi 20 hari 23 jam. Sisa total waktu yang 20 hari 1 jam di sini. Oh, di sini taruh. Di sini ditaruh. Berarti 1 jam jadi sini. Enggak, di sini 20 hari 1 jam total waktu yang digunakan. Ya. Ya, cocok. 20 hari 1 jam. 1 jam. Lalu di sisa masa produksinya itu bisa ditambahi 23 jam. Jadi begini cara penggunaannya. Kalau ada jam kita pakai Jadi di sini tidak selalu kita pakai hari, tapi biasa kita juga pakai jam Jadi sisa waktu yang digunakan itu 24 hari 23 jam. Nah, lanjut di attention. Di attention ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Semisalnya di achievement kan sudah ada di ACC yang di achievement di sini. Nah, di attention ini
kepala proyek bisa mengisi dengan kata-kata langsung ke tahap pembuatan naskah tanpa menunggu atau menunggu waktu yang sudah ditentukan di majalah proyek. Begitu. Jadi kayak betul-betul ini attention ini kayak hal yang diperhatikan untuk semua anggota proyek yang diisi oleh kepala proyek. Begitu. Paham enggak? Paham? Mau diisikan supaya bisa dilihat. Nah, di achievement termin saja pembina meng-ACC ide cerita lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Begitu cara penulisannya, nah. Untuk kalau ada keterangan-keterangan, wow. Nah, setelahnya itu kita masuk ke attention. Attention ini diisi oleh kepala proyek. Jadi kayak begini, langsung lanjut ke tahapan pembuatan naskah. Begitu saja diisi. Langsung lanjut ke tahapan pembuatan naskah. Nah, begini. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Atau paham lagi? Oke. Ada? Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Muka dengar suara tak. Jadi ada atau tidak? Tidak. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya dan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Notulen untuk membacakan kesimpulan. Wow. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari manajer project. Managerial project adalah perencanaan dan perancangan pada pembuatan proyek film dari tahap awal hingga akhir. Ada 2 tahap dalam managerial project, yaitu praproduksi dan produksi. Kegunaan managerial project dapat merancang kegiatan atau proyek menjadi lebih terstruktur. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Notulen. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemateri, Notulen dan moderator. Silahkan kembali ke